Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, hamdan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pengurus BKM Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan Allah, cerdik pandai alim ulama, pemuka masyarakat, seluruh jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berada kita di subuh hari yang dimuliakan oleh Allah, subuh Jumat. Subuh Jumat Sayyidul Ayyam, bertumpuk-tumpuk keberkahan yang Allah turunkan kepada kita mulai dari malam tadi sampai kemudian. Bagi kita mungkin yang sudah tahu, ada juga tahu cuma lalai, ada yang belum tahu. Ketahuilah bahwa setiap subuh mulai terbitnya fajar, subuh berarti Allah mengutus dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ja'al mumfikan salapan. Ya Allah, jadikan orang yang berimpak hartanya berkah. Itulah intinya doa ya. Jadi artinya lagi, kalau kita mulai subuh dengan impak subuh, maka itu di awal doanya para malaikat. Ada pula malaikat mendoakan agar kita takut kepada Allah. Allahumma ja'al mumsikan salapan. Ya Allah, orang yang bakhil, jangan berkahi hidupnya, hartanya. Apalagi di subuh Jumat ini, di hari Jumat ini, maka jangan lupa kita kan impak. Selain berkahnya besar, kemudian kita berada di hari yang terbaik, maka kita berada masuk dalam doanya para malaikat. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini kita merangkum dari doa yang disusun oleh para salafus saleh, para ulama-ulama. Dalam satu rangkaian doa ada 10 permintaan. Maka ini kalau kita rajin membacanya, insya Allah dalam sekali tarikan napas satu rangkaian doa itu ada 10 permintaan kita, doa kita kepada Allah. Doa untuk kebaikan dunia,
doa ketika sakaratul maut dan doa setelah kita meninggal dunia. Tiga ini pula yang kita takutkan di dunia ini, ketika meninggal, setelah meninggal. Maka isi doa ini adalah untuk kebaikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Pertama isi doa itu adalah permintaan kita salamatan fid din. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau. Maaf, masih kurang fit, baru balik minggu kemarin umrah. Ya, artinya kalau nampak kurang sehat, mohon maklum gitu. Pertama permintaan kita, inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, meminta kepada Engkau ya Allah salamatan fid din, agar Engkau beri ya Allah kami keselamatan di dalam agama yang kami anut. Pertama, selamat dalam akidah, kita menjalankannya betul-betul karena Allah. Selamat di dalam niat, karena niat ini dia bisa dibengkok-bengkokkan oleh iblis, oleh dunia. Maka jadi dunia takum, perbaharui terus. Kemudian selamat dari bid'ah. Dia agama juga, cuma banyak ditambah-tambah dengan tanpa ada dasar sedikit pun. Artinya agama yang kami ikut ini ya Allah betul-betul sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita berdoa, kita juga belajar agar agama yang kita ikuti ini agama yang betul-betul tidak melenceng sedikit pun dari arahan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya melenceng? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau, kata Allah dalam Al-Quran, hatta ya'tiyakal yaqin. Ada kalimat yakin di akhirnya. Jadi ada yang memahamkan, oh yakin katanya, sembahlah Tuhan engkau hingga datang yakin. Akhirnya ada yang tak semayang. Yakin saja, saya dah yakin saya katanya. Dia Islam juga. Tak perlu puasa, tak perlu haji menghabiskan duit, tak perlu selain macamnya, cukup yakin saja. Ini inhiraf. Inhiraf artinya pemahaman yang melenceng. Karena para ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan yakin itu artinya mati. Sembahlah Tuhan engkau sampai mati. Nah, itu maksudnya. Jadi tak ada solat ditinggalkan, tak ada puasa ditinggalkan selain macamnya. Nah, itu diantara tak selamat. Jadi tak selamat dalam pemahaman, tak selamat di dalam pemikiran. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, berdoa kami kepada Engkau ya Allah agar selamat di dalam agama yang kami ikuti ini. Tak lotih awak beribadah, intinya diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa afiyatan fil jasad. Isi doa yang kedua, wa afiyatan fil jasad. Ya Allah, berdoa kami kepada Engkau ya Allah agar Engkau beri kesehatan di dalam tubuh kami.
agar kami sehat, itulah intinya. Kan doa itu. Sehat badan kita, perjuangkan agama sesuai sesuai yang kita bisa, yang kita sanggup. Itu gunanya sehat. Sempurnakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga apa? Wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma inna nas'aluka wa ziyadatan fil ilmi. Berdoa kami kepada Engkau ya Allah agar Engkau beri kami tambahan ilmu. Dan kita mau mencari jalannya. Kalau doa saja, baca tidak, dengar tidak, tanya tidak, atau doa yang tak ada isinya. Wa ziyadatan fil ilmi. Makanya Ibnu Hajar dua, At-Tamimi dan Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini orang yang seorang penuntut ilmu yang tak pernah putus asa, tapi sampai titik usahanya selaku manusia, dia pun hampir putus asa. Dia mencari ilmu, bukan doa. Menuntut ilmu, dia mengembara di negeri yang sangat jauh. Tergolong murid yang tak cerdas. Kawan-kawan dah tamat bab ini, bab itu, dia ndak. Istilah orang tua-tua dapat alif hilang ba. Saking tak pintarnya. Tapi dia terus menuntut ilmu. Sampai di satu titik menurut dia habis usahanya. Kabur dia. Kabur. Dalam perjalanan balik, dia singgah, penat, capek karena jauh mengembara. Berhenti dia di celah batu gua. Di situ dia menengok, ada batu yang bolong karena ada tetesan air dari atas. Bukan langsung mencurah, tidak. Bolong batu ni dia. Apa dia ambil kesimpulan? Oh, belum lama saya belajar aja. Batu ditetes terus, cekung, bolong. Balik ke gurunya. Disampaikannya kisah itu. Akhirnya Allah beri kurnia besar kepadanya, menjadi salah seorang ulama hadis. Itulah Ibnu Hajar, anak batu. Digelar dia anak batu. Dapat pelajaran penting dari sebuah batu. Jelas doa agar ditambah ilmu oleh Allah dan kita belajar, baru nyambung. Wa ziyadatan fil ilmi. Yang keempat apa? Wa barakatan fir rizki. Wa barakatan fir rizki. Ya Allah, beri ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah agar Engkau beri kepada kami keberkahan di dalam rezeki. Jadi rupanya para salafus saleh itu kalau tentang harta ini doa unggulannya berkah. Bukan banyak, bukan sedikit yang dia minta. Berkah. Tak kala Allah beri kepadanya rezeki yang banyak, isinya berkah. Tak kala Allah beri kepadanya secukup-cukupnya, isinya berkah. Kita kata yang terbalik, yang banyak, yang berkah. Boleh juga.
itu. Tapi yang paling afdal seperti tadilah, meminta keberkahan rezeki. Rezeki yang berkah itu membawa kebaikan, itulah intinya. Waktu miskin akur, setelah kaya kelahi-kelahi. Tuh keberkahan rezeki dicabut oleh Allah. Bukan tak banyak rezekinya, luas kebunnya. Dengan tetangga makin tidak baik, dengan anggota keluarga makin tak akur, dari masjid makin jauh, berkah rezeki sudah tak ada. Dapat dia rezeki, dia memanfaatkan kebaikannya. Dia wa barakatan fir rezeki. Itu doa yang keempat. Berdoa kami kepada Engkau ya Allah, agar Engkau beri kepada kami rezeki yang berkah. Berkah itu kebaikan yang bertambah. Bukan satu jadi dua. Masuk, kadang masuk juga ini. Satu jadi dua, dua jadi empat. Tapi ada tetap juga satu dia. Tapi dia merasa senang, merasa tenang, kesehatannya bertambah, atau berkah itu. Yang kelima apa? Wa taubatan qablal maut. Ini paling penting Bapak Ibu. Isi doa yang keempat, minta kita kepada Allah taubat sebelum meninggal dunia. Wa minal azhari yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur. Waktu sahur ini waktu subuh. Sebelum subuh mereka beristighfar. Jadi amalan kita pada jam-jam tahajud menjelang subuh itu banyak istighfar. Wa minal azhari yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Bukan waktu lain tidak, tapi ini lebih banyak isinya istighfar. Isinya istighfar lebih banyak, itu isinya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bagaimana? Ada hati itu senang beristighfar, ada hati yang enggak. Artinya ada yang khusyuk, ada yang tidak. Zikir juga begitu. Apa kata Imam Majdi Al-Hilali? Baik hati engkau sedang sedang khusyuk atau tak khusyuk, tetaplah engkau berzikir istighfar kepada Allah. Jadi kalau nunggu hati mau betul-betul ikhlas, dalam seminggu mungkin sekali. Maka pesan dari Imam Majdi Al-Hilali, tetaplah engkau berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, baik dalam keadaan hati betul-betul sungguh-sungguh ataupun tak begitu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bisa jadi pada saat hati engkau tidak begitu sungguh pun diterima zikirmu oleh Allah. Coba bayangkan. Pada saat awak tak berselera pun tapi tetap zikir kepada Allah, bisa jadi itu juga diterima oleh Allah. Tapi diusahakan zikir kepada Allah dengan hati yang khusyuk wa tawadu. Tapi kalau tak usah nunggu itu dulu, ada itu degas, tidak ada itu tetap kita istighfar, zikir kepada Allah. Dan istighfar yang paling pas waktunya adalah indas syuhur, menjelang waktu subuh. Betul. Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah,
berilah kami ya Allah taubat, waktu bertaubat, kesempatan bertaubat qablal maut, sebelum kami didatangi oleh ajal. Jadi dalam pemahaman maut ini Bapak Ibu, kita kadang banyak berputus asa. Berputus asa kita kadang dengan penjelasan yang tak utuh pula. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Itu harga mati. Ndak, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Jadi ayat itu diulang-ulang. Iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, mereka tak bisa minta undurkan sedikit pun, wala yastakdimun, dan mereka tidak bisa memajukannya. Apa pemahamannya itu? Itulah kita makhluk yang lemah. Maka intinya apa? Minta kepada Allah. Yang tak bisa memajukan ajal itu kita. Allah bisa. Yang tak bisa memundurkan ajal sedetik pun itu kita manusia. Allah bisa. Maka mintalah kepada Allah agar dimatikan pada saat terbaik, pada saat taubat terbaik. Coba kita analisa kalimatnya. La yastakhiruna, ada waw dan nun, jamak muzakkar salim kata para ulama. Artinya mereka tidak bisa untuk memundurkan, kita tak bisa. Allah bisa. Aduh, maka mintalah kepada Allah. Wala yastakdimun. Jadi saya berani nih, saya hebat nih, saya kuat nih. Tak bisa. Sedetik pun tak bisa. Usaha kita. Tapi Allah bisa. Jadi mintalah kita kepada Allah agar diberi meninggal taubat, diawali dengan taubat yang baik. Sama dengan khatib. Kadang dibacakan hadis itu oleh yang menaikkan khatib, Bilal kata kita, kadang tidak, karena memang hukumnya sunat. Jadi yang menaikkan pakai tongkat dia, diumumkannya itu. Fa iza khatabal khatibu 'alal mimbar fala yatakallama ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Ansitu wasma'u. Apabila khatib sudah naik di atas mimbar, fala yatakallama ahadukum, jangan para jemaah berbicara satu dengan yang lain, sendiri apalagi. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang berbicara bergurau-gurau tak mendengarkan khatib, sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang lawa bagi hilang padilah Jumat padanya. Jadi saya heran, saya pahami dulu dari kecil sampai pondok, bahwa apabila khutbah sudah dilantunkan itu tak boleh bicara sikit pun. Begitu saya sampai di Mesir, la ilaha illallah, berdebat khatib dengan jemaah. Ini apa pula nih saya kan? Berdebat khatib dengan jemaah. Itu. Jadi saya tanya kepada guru-guru pemaham, itu hadis riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, hadis sahih. Gimana pemahamannya wahai mursyid?
Analisalah kalimat itu, kata beliau. Apabila khatib naik di atas mimbar, fala yatakallam anhum, maka jemaah tak boleh bicara. Khatib boleh, maka dia berhak. Ada orang tak solat sunat, dia ingatkan. Nabi juga begitu. Apabila kalian masuk masjid, maka solat rakaataini, solatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi berhak khatib, fulan solat 2 rakaat loh, jangan duduk. Itu bisa ya. Kalau khatib boleh. Atau kalau khatib bertanya, dia menjawab, boleh. Dia sendiri yang bertanya-tanya tak boleh. Itu. Ada orang buta, hampir tiang tu kena ke peningnya. Pinggir, Pak, pinggir jalannya. Itu wewenang khatib. Yang tak boleh itu ribut di antara jamaah. Itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Jadi wa taubatan qablal maut. Doa kita kepada Allah, minta kita kepada Allah, selalu minta kepada Allah agar diberi taubat sebelum meninggal dunia. Kemudian tak kala kita membiasakan diri dalam kebaikan, maka kita minta kepada Allah, insya Allah kita akan wafatkan sesuai kebiasaan kita. Sesuai kebiasaan kita. Wa rahmatan indal maut. Doa selanjutnya, ya Allah, beri kaya ya Allah rahmat, keringanan indal maut, ketika menghadapi sakaratul maut. Rahmatan indal maut, rahmatan indal maut, rahmatan indal maut. Maka mulai sekarang kita latih-latih zikir nafas, latih-latih. Apalagi yang sesak kena asma, kena joih kalau awaknya, atau pas tu mempaatkan joih itu untuk zikir. Jadi nafas naik Allah, nafas keluar ada yang bisa mengatakan Allah juga, atau mengatakan huwallah, boleh. Kena baik orang kena asma atau tak kena asma, nanti ketika meninggal gitu juga tuh. Nafas turun naik. Ini Pak Dokter ya, Pak Dokter, nafas turun naik, isi zikir, tapi dilatih dari sekarang. Ini kena joih menyumpah kan, isi zikir. Insya Allah itu akan lunak dia. Sain kita berdoa kepada Allah. Rahmatan indal maut, rahmatan indal maut. Karena ada nanti saatnya mulut terkunci. Yang lancar kita ucapkan astagfirullah, 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 tak bisa lagi. Lidah terkunci, tangan lemah, urat nadi tinggal sikit-sikit. Tak bisa yang kita lakukan kecuali napas turun naik. Napas turun naik inilah yang dilatih dengan zikir. Itu membantu kita tuh Bapak Ibu. Ada ibu dulu tua, ketika mau meninggal dunia, itulah yang saya pesankan. Alhamdulillah, tenang. Gitu. Karena memang tak ada kita cara lain lagi selain doa kepada Allah, kemudian napas turun naik ini ya dilatih dengan zikir kepada Allah. Itulah yang meringankan sakaratul maut. Wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Doanya, ya Allah,
Maghfirah, berilah ampunan setelah meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut. Wan najata. Pertama, urut lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berlindung kepada Engkau ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah agar Engkau beri kepada kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, agar Engkau beri kepada kami ya Allah sehat badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, agar Engkau beri kepada kami ya Allah tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki, agar Engkau beri kepada kami ya Allah rezeki yang berkah. Wa taubatan qabla maut, agar Engkau beri kami ya Allah kesempatan taubat sebelum meninggal dunia. Wa rahmatan indal maut, agar Engkau beri ya Allah ketika kami meninggal dunia dak cabut nyawa dengan selembut-lembutnya, keringanan dalam meninggal dunia. Wa maghfiratan ba'dal maut, agar Engkau beri kami ya Allah ampunan setelah meninggal dunia. 7, baru 7. Wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. 2 kali diulang di sana. Ya Allah, berilah keringanan ya Allah. Itu doa yang ke-8. Berilah keringanan ya Allah, kelembutan ya Allah ketika sakratul maut. 2 kali diulang di sana. Rahmatan indal maut itu 1. Kemudian wa hawwin alaina fi sakratil maut. Minta tolong kepada Engkau ya Allah inda sakratil maut, ketika sakaratul maut. Tak bisa dibayangkan, tak bisa dibayangkan. Bahkan hadis Rasulullah itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup, tak bisa dibayangkan. Itu bagi orang yang tak dapat rahmat. Itu titiknya. Bagi orang yang takut, dia berharap, minta terus kepada Allah, hawin fi sakratul maut ya Allah, hawin fi sakratul maut ya Allah. Kemudian Bapak Ibu, tak kala kita ingin berharap ketika kita meninggal dunia ada yang mengajar, mengingatkan kita. Talqin namanya. Laqinu amwatakum billah ilaha illallah. Ajarkan, talqin itu ajarkan. Ajarkan orang yang akan meninggal dunia la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Orang mau meninggal dunia tu berat, terpakai dia kalimat la ilaha illallah tu luar biasa tu. Jangan dipaksa dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Berat mau meninggal dunia tu. Maka Nabi hanya katakan lakinu amwatakum billah ilaha illallah. Maka di antara adab tata cara mentalkinkan orang itu pun tak banyak prosedur. Ikut Pak ya, ikut Bu ya, nah tak perlu. Langsungnya bisikkan telinganya. Nah, nampak nyawanya udah mau tanggal. La ilaha illallah. Tak banyak mukadimah lagi. Berat dia, berat. Intinya dia ingat. Kalau dia bisa ikut, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dia ingat bahwa Tuhannya Allah. Dia punya dia tetap itu. Kemudian kalau dia ikut, alhamdulillah. Tapi kalau geleng kepalanya, ulang lagi. Tapi jangan pula kita bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah. Wah, gegelengkan kepalanya luar biasa. Parah meninggalnya kan. Karena ada seorang syekh, seniornya para syekh, mati suri.
Di dalam kitab tarikh itu diceritakan senior para syekh, dia punya murid yang sangat banyak, lalu pingsan, sekarat, ditalkinkan orang, dia gegeleng kepalanya. Digegeleng kepalanya. Itu semua para masyayikh muridnya itu dah berburuk sangka. Mana syekh kita ni katanya. Rupanya mati, untung mati suri. Setelah itu bangun lagi. Tak lama itu sadar dia. Syekh, dalam engkau tidak sadar tadi pingsan, apakah dengar kami mentalkinkan engkau? Dengar, sangat jelas kata Syekh. Lalu kenapa engkau geleng-gelengkan kepala? Karena pada saat itu juga ada iblis mengatakan Tuhan kita tiga, maka saya geleng kepala saya katanya. Jadi bukan menggelengkan kalimat yang diajarkan ini. Tapi itu kalau tingkatannya Syekh. Kalau preman manusia biasa, ulanglah talkinnya lagi. Ingatkan terus, ulang talkinnya lagi. La ilaha illallah. Tapi di antara rahsianya Bapak Ibu, tak kala kita ada orang yang akan mentalkinkan kita, mengingatkan kita agar kita tak mati tidak mengingat selain Allah. Pada waktu di dunia ini kita juga mesti rajin mentalkinkan orang. Karena sedekah itu berbanding lurus. Rajin kita sedekah makanan, insya Allah makanan akan datang kepada kita. Rajin kita membantu sedekah dengan tenaga, saatnya nanti ada orang pula yang sedekah dengan tenaga. Maka tak kala kita mentalkinkan orang dengan baik ikhlas, satu saat nanti Allah akan utuskan pula ada sepulan yang akan mentalkinkan kita. Sedekah itu berbanding lurus dia. Jadi artinya begini, kalau kita pergi rumah sakit tengok keluarga umpamanya, ada orang yang heboh mau meninggal dunia, tak ada itu kan talkinkan, walaupun tak keluarga. Ingatkan orang, okay. Ingatkan orang, biar saya talkinkan. Itu sedekah itu. Insya Allah meninggalnya baik, kita pun dapat pahala karena sudah membantunya meninggal mengingat Allah. Sedekah yang luar biasa. Kadang nunggu keluarga pula. Tersiapa orang loh. Ya. Tak kala nampaknya tak ada yang meluruskan itu, maka kita hadir di sana. Tenang Bapak, tenang Ibu. Ini nampaknya kita perlu talkinkan ini. Ya, silakan. Itu sedekah itu. Insya Allah sekurang-kurangnya keluarga dekat kita. Hawin inda sakatul maut. Yang ke-8 ayat 9, wan najata minan nari wal qabri. Minta kami kepada Engkau ya Allah agar diberi keselamatan dari azab kubur dan neraka. Wal afwa indal hisab. Berdoa kami kepada Engkau ya Allah agar afwa indal hisab. Hisabnya kami, penghitungan amal kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan afwannya ini Engkau maafkan gitu. Agar Engkau permudah, agar Engkau bebaskan kami dari yaumul hisab. Jadi dalam satu rangkaian doa ini Bapak Ibu, itu terangkum 10 kebaikan tentang rezeki, tentang ilmu, tentang kesehatan, tentang sakaratul maut, tentang menghadap ketika sakaratul maut, tentang setelah meninggal dunia, dan tentang akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da
Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal qabri wal afwa indal hisab. Kata bisa ini minimal rangkuman dalam bahasa Indonesianya kita dah paham. Maka ulang-ulanglah doa itu ditambah dengan doa-doa lain, karena doa itulah yang akan bisa merubah takdir kita dari baik ke istiqomah, dari yang tak baik kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak juga.